semuanya. Jadi di video kali ini aku sebagai pemateri sekaligus editor ingin share nih ke kalian tentang video pembelajaran yang dimana judulnya di sini itu analisis butir soal. Nah, sebelum lanjut ke videonya, aku perkenalkan dulu nih. Namaku Tiara Syokia Putri. By everyone, call me Ara. Pertama, kita masuk dulu ke pengertiannya. Nah, apa sih analisis butir soal itu? Analisis butir soal adalah kegiatan untuk menilai atau mengkaji setiap soal yang telah dibuat. Nah, tujuannya di sini adalah untuk melihat apakah soal tersebut udah baik, terlalu mudah, atau terlalu sulit, atau justru mampu mengukur kemampuan siswa dengan tepat. Misalnya, setelah siswa selesai mengerjakan ujian, guru tidak langsung memberikan nilai begitu aja. Guru juga perlu mengecek kualitas soal yang digunakan. Nah, jadi proses itulah yang disebut dengan analisis butir soal. Nah, intinya analisis butir soal itu dilakukan agar hasil penilaian itu benar-benar mencerminkan kemampuan siswa. Next, apa sih tujuan dari analisis butir soal? Mari kita bahas. Yang pertama, itu untuk mengetahui kualitas setiap soal. Nah, jadi guru bisa melihat apakah soal tersebut udah bagus atau masih perlu diperbaiki. Nah, yang kedua, mengetahui tingkat kesukaran soal. Apakah soal itu mudah, sedang, atau sulit bagi siswa. Yang ketiga, yaitu mengetahui kemampuan soal dalam membedakan siswa yang benar-benar memahami materi dengan siswa yang masih kurang memahaminya. Nah, yang keempat, yaitu mengetahui apakah pengecoh atau pilihan jawaban yang salah udah berfungsi dengan baik atau belum. Nah, yang terakhir, yaitu yang kelima, menentukan apakah soal tersebut layak digunakan atau perlu diperbaiki atau bahkan harus dibuang. Adanya tujuan-tujuan ini, guru dapat membuat soal yang semakin berkualitas dari waktu ke waktu. Seperti itu. Next. Nah, ada jenis-jenis butir soal, yaitu jenis analisis butir soal ini terdiri dari dua jenis. Nah, jenis yang pertama yaitu analisis kualitatif. Yang kedua yaitu jenis analisis kuantitatif. Mari kita bahas yang pertama yaitu jenis analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan sebelum soal digunakan. Jadi, guru menilai soal dari ketiga aspek. Nah, yang pertama yaitu materi. Apakah isi soal udah sesuai dengan tujuan pembelajaran atau belum? Yang kedua yaitu konstruksi, apakah bentuk dan susunan soal itu udah benar. Yang ketiga, bahasa, apakah kalimatnya itu jelas, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan makna ganda. Sedangkan yang kedua yaitu analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif ini dilakukan setelah siswa mengerjakan tes. Nah, guru melihat nih hasil jawaban siswa atau mengetahui tingkat kesukaran soalnya, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh. Jadi, kalau analisis kualitatif ini dilakukan sebelum soal digunakan. Nah, sedangkan analisis kualitatif dilakukan setelah soal dikerjakan oleh siswa. Nah, selanjutnya ada tingkat kesukaran. Sekarang kita bahas nih tentang tingkat kesukaran, yang dimana tingkat kesukaran ini menunjukkan apakah suatu soal itu termasuk mudah, sedang, atau suka. Rumusnya di sini yaitu bisa dilihat P sama dengan B dibagi dengan JS, yang dimana P adalah indeks kesukaran, B adalah jumlah siswa yang menjawab dengan benar, dan JS adalah jumlah seluruh siswa yang mengikuti tes. Next, ada daya pembeda dan efektivitas pengecoh. Nah, selanjutnya di sini adalah daya pembeda, yang dimana daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan siswa yang benar-benar menguasai materi dan dengan siswa yang belum menguasai materi. Soal yang baik biasanya lebih banyak dijawab oleh siswa yang memiliki kemampuan tinggi dibandingkan siswa yang kemampuan belajarnya itu masih rendah. Kemudian ada efektivitas pengecoh. Pengecoh di sini adalah pilihan jawaban yang salah pada soal pilihan ganda. Mengapa disebut pengecoh? Karena pilihan tersebut dibuat untuk mengalihkan siswa yang belum memahami materi. Jadi pengecoh dikatakan baik apabila masih ada siswa yang memilihnya. Namun, jika tidak ada satupun siswa yang memilih pilihan tersebut, berarti pengecoh atau bisa disebut dengan kurang efektif dan perlu diperbaiki lagi, seperti itu. Jadi di sini ada kesimpulan bahwa analisis butir soal merupakan proses untuk mengetahui kualitas setiap soal yang digunakan dalam tes. Nah, melalui analisis ini, guru dapat mengetahui apakah tingkat kesukaran
soal daya pembeda, efektivitas pengecoh, serta menentukan soal apakah layak digunakan kembali, diperbaiki, atau dibuang. That's all untuk video kali ini. Semoga video yang aku sampaikan itu bermanfaat untuk kalian semua. Dan aku sebagai pemateri sekaligus editor pamit undur diri di video kali ini. Yang mau ditanyakan boleh ke IG aku @tiarasyokia_ptri_. Terima kasih semuanya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.